Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Sopiulia dengan NIM 220805600. Saya dari Pendidikan Matematika kelas 2B. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk menyelesaikan ujian kompetensi akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu dengan menyebutkan 5 ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'alama adamal asma'a kullaha Thumma araduhum alal malaikati Faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku semua nama benda itu jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, Allah merupakan sumber ilmu. Yang kedua, pendidik bisa mengajarkan ilmu kepada peserta didik sesuai kemampuannya masing-masing serta dengan menggunakan metode yang tepat. Yang ketiga yaitu janganlah kamu semakin sombong jika semakin berilmu, seperti dalam pepatah padi yang berbunyi, jadilah seperti padi, semakin tunduk semakin berisi, semakin berilmu semakin rendah hati. Yang kedua yaitu Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fata'alallahul malikul haq Wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqdo ilaika wahyu wa qur rabbi jidni ilman, yang artinya Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 114. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, hanya Allah lah tempat meminta ilmu. Yang kedua, meningkatkan takwa dengan perasaan khauf dan takut, yaitu dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Yang ketiga yaitu mengenali Allah dengan merenungi ciptaan dan firman-Nya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa tilkal amsalu tadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, hakikat perumpamaan hanya bisa dipahami oleh mereka yang berilmu. Yang kedua, tujuan hidup hanya untuk Allah semata. Dan yang ketiga, orang berilmu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, memilih guru yang terpercaya kualitas ilmunya dan berakhlak mulia. Yang kedua, memilih teman yang
berakhlak mulia, dan yang ketiga memilih kitab yang jelas, terpercaya, dan masyhur penulisnya. Yang kelima yaitu Quran Surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kejoliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, larangan untuk menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu pendidikan beribadah untuk pembekalan hidup seperti sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersikap sabar. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak seperti syukur, sabar, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjauhi keangkuhan. Hadis yang berkaitan dengan pendidikan yaitu yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud 3173 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmil fatakamahul jamahullahu bil jammim min nari yaumil qiyamah. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanyai mengenai suatu ilmu dan dia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud 3173. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam hadis ini ialah yang pertama, pendidik tidak boleh menyembunyikan ilmu kepada peserta didiknya. Yang kedua, sesedikit apapun ilmu lebih baik disebarluaskan daripada hanya disimpan dan disembunyikan untuk diri sendiri saja. Yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda dahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini yaitu yang pertama, pentingnya menguasai ilmu bagi kehidupan di dunia, akhirat, serta kehidupan di keduanya. Yang kedua yaitu seorang hamba tidak hanya dianjurkan untuk menguasai ilmu dunia, tetapi juga dianjurkan untuk menguasai ilmu akhirat, bahkan ilmu keduanya. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, peserta didik, apalagi seorang muslim, wajib untuk menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik wajib untuk mengusahakan menuntut ilmu sekalipun itu jauh. Seperti dalam pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang keempat yaitu hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, manahala walidu waladi min nahli Abdullah min ada bin Hasanin, yang artinya tiada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini yaitu yang pertama, orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Yang kedua, orang tua hendaklah menjadi teladan yang baik bagi anaknya, karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak. Yang kelima yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah,
yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, Allah telah menjanjikan bagi mereka yang sedang menempuh jalan untuk menuntut ilmu bahwa Ia akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, peserta didik hendaklah lebih bersemangat dan lebih giat dalam menuntut ilmu, apalagi setelah mengetahui janji Allah ini. Sekian pemaparan mengenai 5 dalil Al-Quran serta 5 hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.